Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, berjumpa lagi dengan Ibu dalam mata pelajaran PPKN pertemuan yang kedua. Sebelumnya, kita sudah mempelajari mengenai penerapan Pancasila dari masa ke masa. Nah, sekarang di pertemuan yang kedua ini, kita akan mempelajari tentang nilai-nilai Pancasila. Adapun tujuan dari pembelajaran yang kedua ini itu pertama, mensyukuri perwujudan Pancasila sebagai dasar negara yang merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, menunjukkan sikap bangga akan tanah air sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Ketiga, memiliki perilaku tanggung jawab sebagai wujud pelaksanaan nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman dalam berbagai kehidupan. Dan yang keempat, memiliki perilaku percaya diri sebagai wujud pelaksanaan nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Baiklah, sekarang kalian simak materi berikutnya. Pertama kita lihat mengenai nilai. Nilai itu berasal dari kata Latin valere yang berarti kuat, baik, dan berharga. Nilai-nilai dasar Pancasila dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Maka dari itu nilai-nilai tersebut tetap dapat diterapkan dalam berbagai kehidupan dari masa ke masa. Hal tersebut dikarenakan Pancasila adalah merupakan ideologi yang bersifat terbuka. Baiklah anak-anak Ibu, kita lanjutkan sekarang mengenai nilai. Noto Nagoro membagi nilai menjadi 3 macam. Kita lihat yang pertama adalah nilai material, suatu yang berguna bagi kehidupan jasmani manusia. Kemudian ada nilai vital, yaitu sesuatu yang berguna bagi kehidupan manusia untuk dapat mengadakan kegiatan atau aktivitas. Dan yang ketiga adalah nilai kerohanian, yaitu sesuatu yang berguna bagi rohani manusia. Nah, itu yang dimaksud dengan nilai menurut Noto Nagoro. Sekarang kita lihat mengenai ideologi. Ideologi berarti ilmu tentang pengertian-pengertian dasar. Adapun fungsi dari ideologi antara lain adalah pertama adalah menjadi pedoman bagi individu, masyarakat, atau bangsa untuk berpikir, melangkah, dan bertindak. Kemudian menjadi kekuatan yang mampu memberi semangat dan memotivasi bagi individu, masyarakat, dan bangsa untuk mencapai tujuan. Dan fungsi yang ketiga adalah menjadi upaya dalam menghadapi berbagai persoalan masyarakat dan bangsa dalam segala aspek kehidupan. Nah, itu adalah mengenai fungsi dari ideologi. Kemudian mengenai ideologi Pancasila, mengandung nilai-nilai sebagai berikut. Pertama ada nilai dasar, kemudian ada nilai instrumental, dan nilai praksis. Nah, nilai dasar yaitu hakikat dari kelima sila Pancasila. Tentunya kalian sudah hafal ya Pancasila. Nah, kemudian yang kedua yaitu nilai instrumental, merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar tadi, ya. Kemudian yang ketiga adalah nilai praksis. Nilai praksis itu realisasi dari nilai-nilai instrumental, berupa suatu pengalaman yang nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu ya. Baiklah, kita lanjutkan lagi sekarang mengenai Pancasila yang bersifat aktual, dinamis, antisipatis, dan senantiasa mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Artinya bahwa Pancasila itu dapat dipergunakan sampai kapanpun, ya, sebagai ideologi terbuka. Secara struktural, Pancasila memiliki dimensi idealis, normatif, dan realistis. Baiklah anak-anak, itu tadi yang dimaksud dengan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Nah, kita lihat sekarang mengenai perwujudan nilai Pancasila. Ya, nilai Pancasila dapat dilihat pada sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila sebagai
sumber dari segala sumber hukum. Nah, apa sih yang dimaksud dengan sumber dari segala sumber hukum? Yaitu bahwa semua peraturan yang ada di negara Indonesia atau perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, itulah yang dimaksud dengan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Kemudian, perwujudan nilai-nilai Pancasila dapat dibagi beberapa bidang. Pertama, kita lihat dalam bidang politik. Dapat dilihat dalam beberapa hal, seperti lembaga negara, hukum, dan sistem demokrasi Indonesia. Perwujudan nilai Pancasila dapat dilihat pada perkembangan kebutuhan masyarakat dan negara mengenai lembaga negara. Indonesia memiliki lembaga negara seperti MPR, DPR, Presiden, MA, MK, KY, dan BPK. Nah, kemudian selanjutnya mengenai perwujudan nilai Pancasila dalam bidang sosial budaya. Terlihat pada hal-hal berikut, yaitu menghargai keragaman budaya Indonesia, pelestarian keragaman budaya Indonesia, pengembangan nilai sosial dan budaya masyarakat menuju modernisasi yang dijiwai oleh Pancasila. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan sekarang mengenai demokrasi Pancasila. Perwujudan nilai Pancasila dapat dilihat pada demokrasi Pancasila yang mengutamakan musyawarah mufakat. Musyawarah dapat diartikan sebagai upaya bersama untuk mencari pemecahan suatu masalah. Kemudian selanjutnya kita lihat mengenai perwujudan nilai Pancasila di bidang pertahanan dan keamanan. Ya, dalam bidang pertahanan keamanan tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 27 ayat 3 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Nah, selain dalam pasal 27 ayat 3 mengenai pertahanan dan keamanan juga dapat dilihat dalam pasal 30 ayat 1. Baiklah, marilah kita lihat pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Ya, jadi itu bunyi dari pasal 30 ayat 1. Ya, baiklah anak-anak, untuk pertemuan kedua ini Ibu cukupkan sampai di situ dulu ya. Kemudian sekarang kalian lihat latihan soalnya, kemudian dikerjakan seperti biasa. Kalau sudah selesai, kalian kirim lagi melalui Facebook di grupnya masing-masing kelas. Ya, paham anak-anak? Ya, mudah-mudahan kalian bisa memahami materi yang Ibu jelaskan pada pertemuan ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.